Pada Keuskupan Jayapura, Bapak Frans Mekawa, Bapak Eman PTG, disilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Sebelum saya menyampaikan cerita yang saya alami, yang saya dengar dari orang tua dan yang saya alami, pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas kehidupan yang Tuhan berikan dan juga atas rahmat-Nya. Sekaligus saya juga mohon restu kepada leluhur dan juga kepada para misionaris, guru-guru katekis, dan masyarakat adat kami yang menerima Gereja Katolik masuk di Tanah Tabi. Baik, bukan atas nama tetapi bersama masyarakat Kerom kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan yang sebenarnya kami tunggu lama. Terima kasih untuk panitia, terima kasih untuk kelima Bapak Uskup kita yang merestui kegiatan ini. Hari ini kita bicara sejarah masuknya Gereja Katolik di Tanah Papua. Kami melihat sejarah ini tidak sepotong-sepotong. Artinya ini mungkin tidak sama dengan kita cerita sejarah pengetahuan dunia, tetapi ini sejarah yang akan menghidupkan kembali. Ini ada kita punya tema kembali. Tema ini waktu saya baca kemarin, saya rasa tersentuh di hati. Karena daerah kami itu terbungkus sebuah makna dari bahasa Belanda yang berarti kembali. Kami Tanah Tabi, negeri dari matahari terbit. Saya cerita apa yang saya dengar dari orang tua. Kami punya wilayah adat ini sebenarnya wilayah yang sudah dibagi, merupakan bagian dari pelayanan misi sending, bukan Katolik. Jadi dulu kalau kami sekolah di asrama, ada teman-teman dari selatan, dari Merauke, dari Asmat, kami bilang Katolik, mereka tidak percaya. Ah, masa? Saya cerita dulu dari kata Kerom. Kenapa nama ini menjadi identitas kami masyarakat Tabi di Tapal Batas? Cerita ini berawal dari para tim ekspedisi pemerintahan Belanda waktu mereka masuk melakukan penelitian di perbatasan. Waktu mereka datang, orang tua cerita begini. Mereka dijemput pertama oleh tete yang bernama Apitua Putui. Kalau bapak-bapak ibu berdiri, bapak pastor di Skyland, sebelah Koya itu ada gunung, namanya Gunung Joshua. Ya, mereka tinggal di situ, itu suku saya. Jadi Tete Apitua dengan keluarganya biasa turun ke holte kami itu timba air garam dengan bambu. Saya pikir kita di Papua semua garam itu sesuatu yang penting ya. Nah pada saat mereka sering turun timba air garam, disitulah terjadi kontak pertemuan dengan para tim ekspedisi dari pemerintahan Belanda. Itu awal tim ekspedisi masuk ke wilayah perbatasan. Kata Kerom ini menjadi identitas masyarakat Tabi di timur. Itu ketika tim ekspedisi mereka masuk melakukan penelitian, orang tua cerita kalau malam mereka senter-senter kali, pilih-pilih batu di kali. Orang tua mereka hanya lihat, ini orang buat apa. Kemudian baru tahu bahwa oh ternyata dong ngambil emas, dong ngambil berlian-berlian, dong bawa pulang. Mungkin itu terjadi juga di Papua lain. Akhirnya suatu saat mereka kesasar di Kaliweb. Mereka putar kembali di tempat yang sama, putar kembali di tempat yang sama. Karena mereka punya persediaan bama sudah hampir habis, mereka ambil kesepakatan kami harus kembali. Dan kembali itu mereka tulis menjadi nama Kaliweb yang bermuara ke Kalinawa dan berlanjut ke Mamramo. Saya lihat pastor ada hadir dari paroki Yuruf ya, Pater. Kita kasih aplaus buat Pater dulu. Siapa
Nama itu menjadi identitas kami. Kami sendiri punya nama ada, tapi kenapa nama ini diberikan? Apa? Ada arti apa dari sebelah timur nama ini? Setelah mereka kembali ke Hollandia, ada cerita yang berkembang, baik cerita dari tim ekspedisi maupun juga masyarakat di pesisir Hollandia, bahwa negeri yang ada di tempat matahari terbit itu orangnya jahat-jahat, pemakan orang, suwangi, setan, dan segala macam. Misi sending sudah masuk di Port Numbai di Hollandia itu dari tahun 1910. Ya. Arso ini tidak jauh, dekat sekali. Ada 29 tahun baru gereja Katolik masuk. Berarti cerita ini benar. Mereka takut. Saya tidak bisa cerita dari perjalanan datangnya Pastor Frankenmolen OFM, karena kemarin Pastor Kostan OFM sudah ceritakan begitu rinci. Saya hanya ceritakan masuknya pastor ke perbatasan. Jadi Pastor Frankenmolen yang kami dengar dari orang tua, dia sudah sempat dipanggil ke kampung Nafri. Kalau Bapak Ibu ke Koya itu ada kampung Nafri. Tetapi misi sending yang ada di Engros Tobati dengar pastor ke sana, mereka sampaikan ke pastor, "Pastor, ini wilayah kami. Pastor jangan masuk." Nah, waktu itu pastor tanya ke masyarakat, "Masih ada orang di belakang sini kah?" Masyarakat bilang, "Pastor, itu orang makan orang, itu setan, manusia suwangi, pastor jangan masuk." Pastor Frankenmolen bilang, "Itu yang saya cari, saya datang untuk cari mereka." Nah, sebelum pastor masuk, beberapa tahun sebelumnya, orang Arso ini sudah melakukan transaksi dengan pedagang-pedagang yang mereka datang cari cendrawasih dari Halmahera. Mereka sudah sempat masuk, terjadi transaksi. Masyarakat kasih burung cendrawasih, mereka kasih uang. Nah, ketika dengar cerita bahwa ada seorang pastor yang datang, ada satu agama lain lagi yang datang, karena mungkin waktu itu pedagang dorang mau pedagang Muslim ini mereka mau ajar orang Arso untuk masuk Muslim, tetapi masyarakat tidak kena di hati, ya, karena kami di atas ini makan babi, dan Arso itu bahasa saya, Ar itu babi, So itu gigi, jadi sangat tidak mungkin bersebelahan sekali. Nah, akhirnya mereka kumpul uang. TT Tegasa, namanya Tegasa sekarang menjadi nama SMA Tegasa Kabupaten Kerom, SMA Katolik. Itu bersama beberapa kami punya TT itu datang turun ke Hollandia untuk bertemu dengan Pastor Frankenmolen. Jadi gereja Katolik masuk di Kerom itu ada inisiatif dari dua, yang datang dan yang menerima. Jadi kami bayar. Gereja tidak masuk dengan sini, kami bayar setelah 29 tahun sending sudah ada orang tua turun dan bayar uang itu langsung serahkan ke Pastor Frankenmolen. Pastor masuk Kerom. Ada asumsi, ada semangat iman di kami walaupun memang jatuh bangun, tetapi kami bilang gereja Katolik masuk di sini, kami bayar. Yudas di Israel dia jual, kami beli di sini. Nah, Pastor Frankenmolen masuk di Arso itu tanggal 21 bersama dengan masyarakat, 21 Mei 22 ya? 21-22 mereka tiba, karena perjalanan tidur di tengah jalan di antara Kali Skamto dan Kampung Arso. Masyarakat dulu kalau jalan kaki itu biasa nginap di Kali Skamto, terus selanjutnya baru masuk di Kampung Arso. Jadi gereja Katolik masuk di Kerom itu tanggal 22 Mei, diterima oleh 22 Mei 1939 dan diterima oleh TT Tegasa Kerom. Ibu moderator, mohon maaf, saya perlu cerita nama-nama orang yang terima ini karena saya merasa dua peran yang penting sekali, yang membawa dan yang menerima. Kalau saya tidak cerita yang menerima, nanti pohon kayu, burung cendrawasih, babi hutan nanti doang bersuara toh. Jadi kita tidak bisa batasi, kita putus sejarah nanti. Setelah masuk tahun 22 Mei 1939,
Keesokannya baru pastor buat misa di Arso dan membaptis umat pertama di kampung Arso, sekarang paroki Santo Willy Brodus. 1940 berjalan ke 1940 baru gereja pertama dibangun di kampung Arso. Jadi gereja Katolik pertama di Tanah Tabi itu bukan di Jayapura, di Arso. Dan pastor mulai bangun sekolah. Sekolah pertama, sekolah dorang buat dari atap, masyarakat yang bahu-membahu sama-sama bangun sekolah. Itu guru pertama yang datang mengajar di Arso itu Tete Octavianus Warubun. Saya panggil Tete karena orang tua kami menganggap guru-guru ini semua bapak mereka. Itu guru pertama di kampung Arso. Lalu dia mulai menyebar ke Arso Barat. Terus dia naik ke tempat saya, suku Manam di kampung Wembi. Pastor dia naik sampai di kampung nama Muntui. Di situ ada kami punya 2 tete yang terima. Tete Kama Muyasin, yang kemudian dibaptis menjadi nama Moses Muyasin. Dan kemudian tete ini menjadi korano pertama di Wembi. Korano itu dulu Belanda dong bilang korano itu sama dengan kepala kampung, kepala desa. Lalu mereka antar pastor naik ke kampung Wembi besar. Jadi kalau lewat ke arah Waris, lihat Wembi sekarang itu bukan kampung yang dulu. Kampung yang dulu ada di atas gunung. Waktu itu pastor dia naik, pastor lihat tempat ini bagus sekali karena ada sumber air. Pemandangannya bagus, bisa lihat Hollandia malam. Pastor dia tulis, karena ini pastor dia bawa kembali, mungkin komunikasikan dengan pimpinannya. Akhirnya mereka sepakat bahwa di Wembi itulah yang nanti dibangun home base pertama untuk pelayanan di seluruh perbatasan Tanah Tabi, bahkan Jayapura. Jadi di Wembi itu ada gereja besar, ada pastoran, ada semacam biara, itu semua di Wembi. Jadi saya tanya orang tua, yang kerja siapa? Yang kerja tukang-tukang dari Kei, dari Maluku Tenggara, ada beberapa bapak itu yang datang. Itu belum ada lapangan terbang, jadi mereka jalan kaki dari Jayapura sampai di Wembi itu bisa 2, 3 sampai 4 hari baru sampai di kampung yang namanya Wembi, Stamplas. Ada asumsi yang berkembang bahwa di Kerom pemerintah Belanda yang lebih duluan. Tidak. Yang kami tahu gereja Katolik yang dulu lebih duluan datang misi pelayanan, baru pemerintahan Belanda masuk, dan distriknya juga di Wembi. Distrik pertama Bistir Ohe, dan yang kedua Bukorsiom, itu distrik di Wembi. Dari Wembi baru pelayanan mulai berjalan ke Waris, dan selanjutnya berlanjut lagi ke sekarang paroki Yuruf dan paroki Ubruk. Ini perjalanan waktu masa kolonial ya, pemerintahan Nederlands New Guinea waktu itu. Di tahun 91 Fransiskan belum berhenti. Jadi mungkin di Kerom ini yang terakhir. Di tahun 91, 89 ke 91 ada cerita masyarakat ketemu suku Yepta, Toe di antara Sungai Sepik dan Mambramo. Itu ada satu suku-suku yang belum menerima agama. Jadi waktu itu cerita itu ke Pastor Yan Kot, dan selanjutnya Pastor Yan Kot yang datang ke Toe untuk membaptis mereka. Jadi Toe hitam mungkin merupakan perjalanan terakhir dari misi gereja Katolik di tanah Papua, itu di para misionaris di Kerom. Masyarakat yang menerima gereja Katolik di Kabupaten Kerom ini mereka antusias sekali. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kalau sekarang kita pakai kendaraan, dulu mereka jalan kaki. Mereka pikul lonceng besar dari bawah ini, bawa naik sampai di Wembi. Mereka bawa patung-patung malaikat Bunda Maria, itu semangat iman, tidak dibayar. Mereka jalan kaki, bawa sampai di kampung Wembi.
Nah, gereja ini mengalami dua peristiwa, ya, dua peristiwa itu peristiwa Perang Dunia Kedua dan peristiwa peralihan Pepera itu memang membuat pertumbuhan ini sempat mengkhawatirkan. Kalau yang pertama Perang Dunia Kedua ya tidak terlalu mengkhawatirkan karena ada beberapa guru yang tinggal, ada memang pastor semua kembali ke Hollandia. Tetapi pada saat peristiwa Pepera ini entah karena apa, disitulah terjadi kekosongan dan pusat pelayanan tadi di Wemby dikosongkan. Biaranya, gerejanya, semuanya. Bahkan kami dengar cerita ada TT kami juga ditembak mati di dalam gereja. Pasang surut ini terjadi dari 70, 80 sampai ke 90 awal. Mulai dari 90 berjalan ke 2000, orang Kelong baru kembali menjadi dirinya, mulai kembali membangun semangat kembali gerejanya. Jadi saya pikir mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya nanti akan disampaikan Pak Eman PTG. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan.